Bayangkan dua orang duduk di kafe yang sama, minum kopi yang sama, bahkan pakai headphone merek sama. Tapi 5 tahun kemudian, satu jadi bos startup, satunya masih mengeluh, gua kan orang biasa. Apa bedanya? Bukan IQ, bukan koneksi, melainkan mereka melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Mari kita ikuti perjalanan Rudy, seorang customer service di perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, hidupnya datar. Sampai suatu hari, pelanggannya marah besar karena paketnya rusak. Orang biasa akan stres, tapi Rudy malah tersenyum. Ini bukan masalah, pikirnya. Ini kesempatan untuk membuat sistem pengaduan yang lebih cerdas. Dia tidak tahu, saat itu, otaknya sedang membanjiri diri dengan dopamin. Hormon yang sama yang dirasakan pemain game saat menaklukkan level sulit. Menurut riset di Universitas Stanford, orang sukses seperti Rudy kecanduan memecahkan masalah. Bagi mereka, masalah adalah bahan bakar, bukan halangan. Tapi jalan Rudy tak mulus. Proposal sistem pengaduannya ditolak oleh bos. Orang biasa akan menyerah, tapi Rudy malah mengumpulkan semua penolakan itu seperti koin game. Dia sadar, setiap dia gagal itu adalah petunjuk jalan. Seperti Thomas Edison yang gagal 1000 kali sebelum menciptakan lampu, Rudy bertanya, apa yang bisa dipelajari dari penolakan ini? Di bulan ke-6, nasib mulai berbalik. Rudy iseng ikut webinar gratis tentang customer experience. Di sana, dia memperhatikan kebiasaan pembicara sukses. Mereka datang 30 menit lebih awal, mencatat pertanyaan audiens, dan bahkan cara mereka minum air pun diperhatikan oleh Rudy. Tanpa disadari, Rudy sedang mencuri software otak mereka. Bukan menjiplak, tapi membongkar pola pikir. Hasilnya, dalam 3 bulan, Rudy merombak proposalnya. Kali ini dengan data khusus yang dibutuhkan bos. Proposal itu akhirnya disetujui. Tapi ini belum berakhir, karena masih ada jebakan yang tidak disadari oleh Rudy. Suatu malam, Rudy hampir menyerah. Proyeknya kacau, timnya mengeluh. Dia ingin menyerah dan kembali menjadi orang biasa. Tapi tiba-tiba, dia mengingat kata ayahnya. Orang sukses itu membayar harga kesuksesannya di depan. Orang biasa membayarnya di belakang, dengan bunga. Rudy memilih menderita sekarang. Dia bangun jam 5 pagi untuk menganalisis data. Padahal dulu dia begadang untuk menonton Netflix. Kemudian, gajinya Rudy diinvestasikan ke kursus AI. Padahal Rudy bisa menggunakan gajinya untuk membeli motor baru atau yang lainnya. Bahkan dia sekarang sengaja meminta kritik pedas dari kolega. Hasilnya, dalam 1 tahun, sistem Rudy mengurangi komplain pelanggan sebesar 40%. Dia diangkat menjadi manajer. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah berubahnya cara kerja otak Rudy. Ilmu saraf membuktikan, setiap kali Rudy memaksa diri keluar dari zona nyaman, prefrontal cortex-nya, atau bagian otak pengambil keputusan, membentuk koneksi baru. Seperti otot, ketika semakin dilatih, semakin kuat. Namun, rahasia terbesar Rudy bukan dari kerja keras, tapi kebiasaan konyol ini. Setiap dia akan menunda sesuatu, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan dilakukan versi terbaik dari diriku? Setiap dia ragu, dia membayangkan dirinya di usia 60 tahun. Dia nanti akan menyesal atau bangga. Ini adalah trik psikologi kotor. Dengan memalsukan tekanan waktu, otak Rudy terpaksa fokus pada solusi, bukan ketakutan. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda tidak perlu menjadi Rudy. Cukup tiru ritual 1% ini. Pertama, pancing masalah kecil setiap hari. Contoh, kirim pesan kepada bos untuk minta feedback, atau coba rute baru ke kantor. Otak akan belajar sesuatu yang baru. Kedua, buat museum kegagalan. Tulis semua kegagalan Anda di notes atau buku. Kemudian tahun depan, baca lagi tulisan itu. Anda akan ketawa sambil menyadari bahwa gue ternyata sudah jauh. Ketiga, temukan role model bayangan. Pilih orang sukses, tidak harus terkenal. Lalu pelajari atau selami kebiasaan kognitifnya.
Seperti bagaimana dia bereaksi saat dikritik, apa yang dia baca sebelum tidur, apa yang dia lakukan saat berdiam diri. Seperti kata Rudy sekarang, sukses itu bukan tentang jadi hebat, tapi tentang jadi orang biasa yang berani bertahan 10 detik lebih lama setiap kali ingin menyerah. Jadi besok pagi saat alarm berbunyi, ingatlah, di balik pilihan tidur atau bangun, ada dua versi diri, yang biasa dan yang luar biasa. Anda peganglah kendali. Dan yang terakhir, ada tanda tangan sukses yang tidak terlihat akan Anda rasakan. Pertama, saat Anda mulai menikmati masalah. Kedua, saat kegagalan terasa seperti level game. Ketiga, saat Anda bisa tertidur sambil berpikir, besok gue mau nyobain apa lagi ya? Itulah saat mindset Anda sudah berubah dari orang biasa menjadi pemain yang tak bisa dihentikan.